Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirotun Nabawiyah dengan NIM 1805520214 dari jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai audit kredit yang diberikan dari mata kuliah Audit Bank yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE AK MMCA CPA. Sebelum kita membahas mengenai materi audit kredit yang diberikan, saya di sini akan menjelaskan sedikit profil dari Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Universitas Tikubang Unisbank Semarang atau akrab disapa dan disingkat dengan nama Unisbank merupakan perguruan tinggi swasta di daerah Semarang. Unisbank ini terletak di dua tempat, yakni di Mugas, Kecamatan Semarang Selatan, dan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur. Unisbank ini berdiri pada tanggal 28 April 1968 oleh Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia atau yang biasa disapa sebagai YPPMI. Dulunya Unisbank ini bernama Akademi Keuangan dan Perbankan atau Akubank dengan hanya satu jurusan saja, yaitu Keuangan dan Perbankan. Untuk saat ini Unisbank memiliki sebuah visi pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional, berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan. Sementara itu untuk misinya yaitu memiliki 6 poin berdasarkan Tridharma Perguruan Tinggi. Unisbank memiliki 6 fakultas, 10 prodi yang terdiri dari jenjang diploma 3, strata 1, dan 1 jenjang pascar sarjana. Beberapa prodiknya meliputi manajemen informatika, sistem informasi, teknik informatika, ilmu hukum, sastra Inggris, manajemen, dan akuntansi. Dari materi audit kredit yang diberikan, apa saja sih yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini? Yang pertama yaitu definisi, yang kedua manajemen kredit, yang ketiga prosedur audit, dan yang terakhir yaitu eksistensi agunan. Oke, kita masuk ke materi yang pertama yaitu definisi. Definisi apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu kredit yang diberikan, dan yang kedua yaitu risiko kredit. Kredit yang diberikan. Kredit yang diberikan oleh bank didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil ketentuannya. Bank dapat memberikan kredit kalau memiliki dana yang sama dengan itu. Bank terlibat kesepakatan dengan calon debitur baik volume, tingkat bunga, jangka waktu maupun agunan. Bagi bank, persetujuan kredit merupakan komitmen yang tak bisa dibatalkan. Begitu juga dengan debitur. Di samping itu, setelah kredit dikucurkan, bank selalu harus memantau kualitas kredit. Semakin lama jangka waktu kredit, umumnya semakin besar risikonya. Kita lanjut ke risiko kredit. Pemberitahuan kredit bank pada nasabah mengandung banyak risiko. Oleh sebab itu, maka dasar pelaksanaan analisis kredit sebenarnya adalah untuk memperoleh kejelasan dan gambaran mengenai bentuk-bentuk risiko yang dihadapi dan ditanggung bank sehubungan dengan kredit yang diterima oleh nasabah. Risiko-risiko tersebut
dikuantifikasi untuk melihat sampai sejauh mana kemungkinan terjadinya. Dengan demikian, keputusan yang disampaikan kepada nasabah sudah mencakup perhitungan risiko. Risiko dalam melakukan pengelolaan kredit menanggung adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu risiko finansial, yang kedua yaitu risiko yuridis, yang ketiga yaitu risiko citra. Selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua yaitu manajemen kredit. Apa saja yang akan kita bahas dalam manajemen kredit ini? Yang pertama yaitu analisis kredit 5C, yang kedua yaitu perikatan kredit, yang ketiga yaitu perikatan agunan. Analisis kredit 5C. 5C pada hakikatnya adalah akronim dari karakter, capacity, capital, condition, dan collateral. Jika nasabah telah menerima 5 prinsip tersebut, maka bisa dipastikan Anda akan mudah untuk mengakses kredit di bank. Yang pertama yaitu karakter. Prinsip ini dilihat dari kepribadian atau karakter dari calon peminjam atau nasabah. Hal ini akan dinilai dari hasil wawancara antara customer service dengan nasabah yang hendak mengajukan kredit dengan pertanyaan seputar latar belakang, kebiasaan hidup, pola hidup, dan lain-lain. Inti dari prinsip ini yaitu bank akan menilai calon peminjam tersebut apakah termasuk peminjam yang bisa dipercaya dalam menjalin kerjasama atau mendapatkan pinjaman bank. Faktor karakter juga menentukan apakah seseorang tersebut memiliki iktikat baik dalam menyelesaikan pembayaran cicilan atau sebaliknya, memiliki banyak tunggakan atau telat bayar. Informasi yang berhubungan dengan karakter calon peminjam kini dikelola oleh Bank Indonesia dan dikenal dengan istilah Sistem Informasi Debitur atau biasa disebut sebagai SID atau proses BI checking. Informasi dalam SID adalah rapor kredit yang merekam setiap hal yang menghubungkan dengan transaksi finansial seseorang. Misalnya, profil pembayaran tagihan apakah termasuk kategori bayar tepat waktu, selalu bayar cicilan minimum, atau melebihi batas waktu. Yang kedua yaitu capacity. Prinsip ini adalah yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan pribadinya atau usaha yang dimilikinya. Faktor ini juga menentukan kemampuan membayar cicilan pinjaman seseorang kepada bank. Seperti apakah nasabah tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak. Selanjutnya yaitu yang ketiga atau capital, yakni terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki oleh calon peminjam, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. Seperti contohnya, penilaian dari sisi capital adalah seperti seberapa besar saldo tabungan, deposito, atau aset investasi lainnya yang dimiliki oleh seorang peminjam tersebut. Bagi seorang pengusaha, maka faktor capital akan dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah. Sehingga dari penilaian tersebut, pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya calon peminjam tersebut mendapat pinjaman. Lalu, seberapa besar penentuan kredit yang akan diberikan kepada peminjam. Yang keempat yaitu kolateral. Prinsip keempat ini yang perlu diperhatikan. Umumnya, semakin besar nilai agunan atau jaminan yang diberikan untuk pengajuan pinjaman, maka akan semakin besar pula poin penilaiannya. Prinsip ini perlu diperhatikan bagi para calon peminjam,
Sebab ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan. Yang kelima yaitu condition atau kondisi ya. Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah atau calon peminjam. Misalnya, usia minimal pinjaman, jumlah pinjaman, atau kondisi lainnya yang telah ditetapkan oleh bank kepada nasabahnya. Seperti contohnya yaitu kondisi lainnya yang juga jadi pertimbangan bank dalam memberikan pinjaman kepada nasabah kepada pengusaha, antara lain yaitu kondisi perekonomian suatu daerah atau negara terhadap jenis bisnis yang dilakukan oleh peminjam. Selanjutnya yaitu perikatan kredit. Untuk memeriksa perikatan kredit, pertama-tama auditor harus memiliki data kredit nasabah atas dasar keputusan kredit yang telah ditetapkan. Data ini menyangkut semua syarat kredit dan telah mendapat pengesahan dari komite kredit. Kemudian bandingkan dengan pengikatannya, baik perjanjian kredit atau PKI maupun pengikatan dan penguasaan agunan dan jaminan lainnya. Secara garis besar, pengikatan terhadap fasilitas kredit dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengikatan kredit dan pengikatan agunan kredit berlaku sebagai akad induk, sedang pengikatan agunan bersifat tambahan. Yang pertama yaitu jenis-jenis pengikatan. Apa saja? Yaitu ada otentik, di bawah tangan atau intern. Untuk otentik sendiri yaitu pengikatan yang dilakukan di depan pejabat yang berwenang. Mengingat pejabat yang berwenang adalah notaris, maka pengikatan ini disebut juga pengikatan notarial. Selanjutnya yaitu di bawah tangan atau intern, pengikatan yang dilakukan tanpa dihadiri oleh pejabat yang berwenang karena dilakukan sendiri antara bank dengan debitur, maka jenis ini disebut dengan pengikatan intern. Perbedaan antara pengikatan notarial dengan intern adalah pada kekuatan hukumnya. Apabila pengikatan notarial memiliki kekuatan hukum yang sempurna, sementara pengikatan intern harus melalui suatu pembuktian. Jenis-jenis pengikatan yang dilakukan terhadap suatu kredit harus sudah ditetapkan dan dicantumkan dalam surat keputusan kredit. Perikatan kredit Pengikatan kredit secara notarial harus dilakukan untuk fasilitas kredit dengan agunan aktiva tetap atau seperti tanah dan bangunan, kapal dan sebagainya. Sedangkan pengikatan kredit di bawah tangan dapat dilakukan untuk fasilitas agunan berupa benda bergerak atau surat berharga yang termasuk seperti deposito. Yang kedua yaitu dokumentasi. A. Periksa apakah akta perjanjian kredit baik intern maupun notarial telah dibuat atas setiap fasilitas kredit, serta asli akta tersebut telah disimpan di file jaminan kredit. B. Akta perjanjian kredit yang dilakukan secara intern dibuat di atas formulir standar yang berlogo bank. Akta yang dibuat di atas formulir standar ini harus telah diisi lengkap pada saat kredit diberikan. Setiap materi perjanjian seperti plafon, suku bunga, jangka waktu, serta klausul lainnya. Untuk akta notarial, bagian akta yang disimpan oleh bank adalah grosse akta. Salah satu ciri grosse akta adalah adanya kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. D. Akta notarial yang belum diserahkan harus dibuktikan dengan cover note dan notaris pembuat akta tersebut. Yang E.
Akta notarial yang belum diserahkan notaris setelah 3 bulan, mintakan penjelasan dari bagian legal. Apabila diperlukan, mintakan konfirmasi ulang kepada notarisnya. Yang ketiga yaitu keabsahan. A. Untuk akta intern, pastikan bahwa tanda tangan debitur pada akad kredit sudah diverifikasi oleh petugas bank. Dan B. Untuk akta notarial, pastikan kembali bahwa pihak debitur yang menghadap sama dengan saran dalam hasil analisis yuridis. Lalu yang keempat yaitu materi pengikatan. Yang A. Pastikan bahwa seluruh jenis fasilitas yang diberikan telah disebutkan dalam akad kredit. Periksa kembali kesesuaian plafon, jangka waktu, dan syarat-syarat lainnya seperti yang ditentukan dalam surat keputusan kredit. B. Teliti bahwa bentuk perikatan agunan telah digunakan dengan tepat sesuai dengan status kepemilikan dan sifat hubungan antara debitur dan pemilik agunan. Untuk agunan berupa sertifikat tanah, pastikan bahwa suami atau istri pemilik jaminan telah memberikan persetujuan sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 594/1493/AGR telah tanggal 31 Maret 1982 perihal larangan penggunaan hak atas tanah, penerimaan agunan berupa sertifikat tanah melalui surat kuasa menjaminkan tidak diperkenankan atau dihindarkan. Yang terakhir yaitu pastikan bahwa perubahan atau perpanjangan kredit yang diikuti dengan perubahan struktur agunan telah diikat dengan pembaharuan kredit atau novati. Selanjutnya yaitu C. Perikatan agunan. Kelengkapan surat-surat agunan menjadi tidak berarti apabila tidak dilengkapi dengan pengikatan agunan secara lengkap dan benar. Untuk itu, pada tahap ini dilakukan pengujian kebenaran dan kelengkapan pengikatannya. Sebelumnya harus dipahami bahwa seluruh bentuk pengikatan agunan adalah bersifat tambahan. Dengan demikian, kebenaran atau kesempurnaan pengikatan agunan menjadi tidak berarti apabila pengikatan induknya atau perjanjian kredit atau akad kredit tidak sempurna atau memiliki catat hukum. Langkah-langkah yang digunakan yaitu yang pertama, tanah dan atau bangunan. A. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 menyebutkan bahwa tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah tanah hak milik atau biasanya disebut SHM, hak guna bangunan atau SHGB, dan hak guna usaha atau SHGU sesuai dengan kebijakan bank pada umumnya. Pengikatan agunan kredit berupa hak atas tanah pada saat kredit diberikan dilakukan melalui hak tanggungan. Selanjutnya, B. Periksa apakah agunan berupa SHM, SHGB, SHGU telah diikat dengan hak tanggungan secara notarial. C. Pengikatan juga harus dilakukan terhadap agunan tanah yang belum memiliki surat hak atau biasa disebut dengan petok, girik, dan sebagainya, namun telah diajukan proses pengajuan untuk memperoleh hak atau konversi. D. Pastikan bahwa akta hak tanggungan dibuat dengan menunjuk pada akad kreditnya. Cocokkan luas tanah, lokasi, pemilik, nomor sertifikat, dan keterangan lainnya dalam akta pemasangan hak tanggungan tersebut dengan sertifikat pemiliknya. F. Pastikan bahwa suami atau istri pemilik agunan telah menyetujui pengikatan hak tanggungan ini. Untuk sertifikat pemulihan atas nama perusahaan, teliti kewenangan pihak yang mewakili dalam akta pendirian dan perubahan perusahaan yang bersangkutan. G. Untuk agunan berupa sertifikat hak pakai dan hak sewa,
Pengikatan juga dapat dilakukan dengan hak agunan. Yang kedua yaitu kapal. Pengikatan terhadap agunan kapal sama dengan pengikatan sertifikat hak milik, hak guna bangunan, dan hak guna usaha, yaitu dengan hak tanggungan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kendaraan. A. Pastikan bahwa kendaraan agunan telah diikat dengan FEO secara benar. Akta FEO dapat dibuat secara notarial maupun di bawah tangan. C. Cocokkan spesifikasi dan seluruh keterangan kendaraan agunan yang tercantum dalam BPKB dengan akta FEO-nya. Periksa apakah kendaraan yang diagunkan telah diajukan pemblokirannya kepada pihak kepolisian. Selanjutnya yang keempat yaitu mesin-mesin. A. Pastikan bahwa mesin-mesin agunan telah diikat dengan FEO baik secara notarial maupun di bawah tangan. B. Mesin-mesin yang melekat atau tertanam pada bangunan, pengikatan dilakukan dengan cara SKMH. Pastikan bahwa bangunan tempat mesin tersebut melekat juga telah dikuasai bank dan tidak berada di bawah penguasaan pihak lain. Cocokkan spesifikasi dan seluruh keterangan mesin-mesin yang tercantum dalam faktur dengan akta FEO-nya. Yang kelima yaitu persediaan barang. Yang pertama, pastikan bahwa persediaan barang yang diagunkan telah diikat dengan FEO baik secara notarial maupun di bawah tangan. Dalam akta FEO ini harus diuraikan dengan jelas jenis serta nilai persediaan barang yang diagunkan. B. Akta FEO harus dilengkapi dengan klausul bahwa debitur wajib memberikan laporan posisi persediaan barang secara berkala atau periodik. Selanjutnya yaitu yang keenam, emas. Pengikatan terhadap agunan emas dilakukan dengan gadai. Untuk itu, periksa pengikatan gadainya yang dilengkapi dengan surat kuasa menjual. Selanjutnya yang ketujuh yaitu standby LC. Pada dasarnya agunan standby LC bersifat jaminan pihak ketiga. Untuk itu, audit pengikatan terhadap agunan ini cukup dilakukan terhadap eksistensi LC. Selanjutnya yang kedelapan yaitu deposito atau tabungan. A. Periksa adanya surat kuasa meminjamkan terhadap deposito atau tabungan yang diagunkan. B. Verifikasi tanda tangan dalam surat kuasa tersebut. C. Dalam surat kuasa menjaminkan harus ada klausul kuasa untuk memperpanjang serta mencairkan deposito atau tabungan yang diagunkan. D. Pastikan kebenaran pengisian surat kuasa tersebut mengenai nama, nilai, dan nomor biliet. Apabila hal biliet deposito telah diperpanjang, nomor biliet yang digunakan sebagai patokan adalah biliet yang pada saat kredit diberikan. Yang kesembilan yaitu saham. A. Periksa adanya surat kuasa menjual terhadap saham yang diagunkan. B. Surat kuasa menjual dari debitur. Yang ke-10 yaitu jaminan pihak ketiga. Pastikan bahwa klausula-klausula yang disebutkan dalam jaminan pribadi dan jaminan perusahaan telah sesuai dengan persyaratan dalam surat keputusan kredit serta akad kreditnya. Yang ke-11 yaitu piutang dagang. A. Pastikan bahwa piutang dagang yang diperhatikan sebagai agunan telah diikat secara cesi. B. Review klausul-klausul akta cesi tersebut terutama menyangkut kepastian bank untuk menerima pembayaran dari pihak yang berhutang. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga, yaitu prosedur audit.
Pembahasan yang akan kita bahas dalam prosedur audit ini yaitu yang pertama permohonan kredit, yang kedua persetujuan kredit, dan yang terakhir yaitu penentuan plafon kredit. A. Permohonan kredit. Pastikan bahwa fasilitas yang diberikan setelah debitur mengajukan surat permohonan. Surat permohonan yang asli dari debitur harus disimpan dalam file jaminan kredit. Surat permohonan harus ada minimal sejak kredit pertama kali diberikan. Dewasa ini, bank yang justru mendekati dan menawarkan kredit kepada nasabah yang baik. Dalam hal ini, auditor harus meneliti apakah jenis industri nasabah termasuk dalam pasar sasaran. Selain itu, perlu dibuktikan adanya kunjungan petugas bank ke lokasi nasabah dan surat dari bank yang meminta nasabah untuk membiayai proyek berikut checklist data dari nasabah. Periksa apakah semua data nasabah telah diteliti dengan baik oleh RO. Periksa apakah cara-cara yang digunakan audit dalam mempersiapkan analisis kreditnya sudah berjalan secara benar. Selanjutnya, periksa apakah bank memanfaatkan informasi kredit perbankan, informasi dari pemasok, pelanggan, dan sumber-sumber lain untuk menentukan proses kredit selanjutnya. Selanjutnya yaitu B. Persetujuan permohonan kredit. Setiap fasilitas yang tercatat dalam neraca harus dilengkapi dengan surat keputusan kredit yang ditandatangani oleh komite kredit secara lengkap. Untuk fasilitas dengan jumlah di atas limit cabang harus ada persetujuan dari kantor pusat atau dibandingkan plafon kredit dengan wewenang anggota komite kredit, dan bandingkan tingkat bunga yang dibebankan dengan yang berlaku saat pemberian kredit. Fasilitas kredit berjangka waktu 1 tahun, serta keputusan kredit sebaiknya harus ditinjau secara periodik, misalnya selama 2 bulan sebelum jatuh tempo kredit. Serta yang C, penentuan plafon kredit. Teliti kewajaran plafon yang diberikan kepada debitur. Pastikan bahwa tidak terdapat indikasi underfinance atau overfinance yang dapat mempengaruhi usaha debitur. Di samping itu, pastikan juga bahwa pemberian plafon bukan semata-mata memaksimalkan plafon cabang dan menghindari persetujuan kantor pusat atau splitting kredit. Pembahasan yang terakhir yaitu eksistensi agunan. Dalam tahap ini, fokus audit ditujukan kepada kelengkapan surat-surat bukti kelengkapan agunan. Untuk itu, data keputusan kredit menjadi pembandingnya dan data dalam perjanjian kredit dievaluasi satu dengan lainnya yang kemudian dibandingkan dengan agunan yang dikuasai oleh bank yang bersangkutan. Beberapa kriteria dasar yang harus digunakan pada saat memeriksa agunan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu debitur harus mempunyai hak secara yuridis terhadap agunan tersebut. Yang kedua, agunan harus dapat diungkapkan dalam waktu cepat pada saat harus dieksekusi. Yang ketiga, bank harus mengontrol jaminan tersebut dalam arti bahwa debitur tidak dapat menjualnya tanpa sepengetahuan bank. Yang keempat, kepentingan bank atas agunan tersebut harus dilindungi. Yang kelima, surat atau bukti kepemilikan agunan harus asli. Yang keenam, setiap pengeluaran agunan harus dengan persetujuan pihak yang menyetujui pemberian kredit. Serta yang terakhir yaitu tanda terima dan bukti pengeluaran agunan harus ditandatangani oleh 2 orang sebagai bukti dual custoding. Selanjutnya, walaupun auditor diarahkan pada kebenaran material surat-surat agunan,
Namun apabila diperlukan, auditor dapat mengadakan audit lebih lanjut mengenai kondisi fisik agunan. Langkah-langkah yang harus dilakukan, yang pertama, untuk tanah dan atau bangunan, A. Pastikan bahwa sertifikat tanah yang diagunkan telah dikuasai bank dan disimpan dalam file jaminan kredit. B. Pastikan bahwa sertifikat tersebut telah diverifikasi keasliannya ke Badan Pertahanan Nasional atau biasa disebut sebagai BPN oleh petugas bank. C. Cocokkan kepemilikan sertifikat dengan yang disebutkan dalam surat keputusan kredit. Demikian juga dengan lokasi, luas, jenis hak atas tanah yang tercantum dalam sertifikat. D. Teliti kembali apakah sertifikat tersebut tidak dibebani hak tanggungan kreditur lain apabila sertifikat tersebut masih dibebani suatu hak. Mintakan penjelasan ke bagian legal mengenai permasalahan yang dihadapi sehingga tidak segera dilakukan. Selanjutnya, yang E, untuk agunan berupa sertifikat hak guna bangunan, hak sewa, dan hak pakai, pastikan bahwa hak-hak tersebut di atas masih berlaku dan belum jatuh tempo. F. Periksa kronologi kepemilikan sertifikat oleh debitur. Untuk fasilitas non-KPR, kepemilikan sertifikat atas nama debitur tidak boleh terjadi pada saat atau setelah kredit diberikan. Hal ini dapat dilihat pada tanggal akta jual beli atau pada keterangan perubahan nama pemilik dalam sertifikat. Apabila pada fasilitas non-KPR, kepemilikan sertifikat oleh debitur terjadi setelah kredit diberikan, berarti tanah atau bangunan agunan tersebut diberi debitur dari fasilitas kredit yang diberikan. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa kredit digunakan untuk spekulasi pembelian tanah. Untuk itu, kelayakan pemberian kredit harus dievaluasi kembali. Selanjutnya yang G, sertifikat yang masih dalam proses atau konversi, splitting, balik nama, perpanjangan hak dan sebagainya harus dilengkapi dengan cover note dari notaris yang ditunjuk bank untuk pengurusannya. Cover note ini minimal harus berisi yang pertama, tanggal penerimaan dokumen dari bank kepada notaris. Yang kedua, harus pengurusan sertifikat atau konversi, balik nama dan sebagainya. Yang ketiga, pernyataan notaris bahwa apabila sertifikat selesai langsung akan diserahkan kepada pihak bank untuk fasilitas KPR. Surat pernyataan dari pengembang tetap harus dilengkapi dengan cover note dari notaris yang ditunjuk bank. Selanjutnya yang terakhir, yaitu sertifikat yang masih proses pengurusan setelah 6 bulan, mintakan penjelasannya dari petugas bank mengenai kemajuan laporannya atau kendala yang dihadapi. Apabila diperlukan, konfirmasi ulang kepada notaris yang mengurusnya. Selanjutnya yang kedua, yaitu kapal. A. Pastikan bahwa surat bukti pendaftaran kapal yang asli telah dikuasai oleh bank. B. Teliti kembali bahwa luas kapal yang tercantum dalam surat pendaftaran kapal minimal 40 meter persegi. Untuk langkah-langkah selanjutnya yaitu kendaraan. A. Pastikan bahwa BPKB kendaraan telah dikuasai oleh bank dan sesuai jenisnya seperti yang disebutkan dalam surat keputusan kredit. B. Periksa bahwa BPKB tersebut telah dilengkapi dengan faktur asli dan kwitansi kosong bermaterai yang telah ditandatangani pemilik kendaraan. C. BPKB yang masih dalam proses pengurusan atau penerbitan baru, balik nama, harus dilengkapi dengan cover note dari dealer. Pemeriksa cover note dealer tersebut antara lain mengenai yang pertama, apakah telah dilengkapi dengan klausul bahwa apabila BPKB telah diurus, pihak dealer akan menyerahkan langsung kepada bank.
Yang kedua yaitu apakah cover note dealer tersebut telah diverifikasi keabsahannya oleh petugas bank dan BPKB yang masih dalam proses pengurusan setelah 3 bulan mintakan penjelasan dari petugas bank mengenai kemajuan laporannya atau kendala yang dihadapi. Apabila diperlukan, konfirmasi ulang kepada pihak dealernya. Untuk langkah-langkah selanjutnya yaitu mesin-mesin. A. Pastikan bahwa faktur asli atau kwitansi asli mesin-mesin yang menjadi agunan telah dikuasai oleh bank dan sudah diteliti keabsahannya. B. Cocokkan faktur atau kwitansi asli dengan surat keputusan kredit baik mengenai nilai, jenis maupun spesifikasinya. C. Untuk mesin-mesin yang dibeli secara impor harus dilengkapi dengan faktur asli. D. Mesin-mesin yang diproduksi oleh perusahaan di dalam negeri atau lokal yang dikenal luas reputasinya juga harus dilengkapi dengan faktur. Untuk mesin-mesin lokal perubahan yang tidak dikenal luas, faktur dapat diganti berupa kwitansi penjualan yang sebelumnya telah diverifikasi oleh petugas bank. E. Faktur yang tercatat bukan atas nama debitur harus dilengkapi dengan kwitansi penjualan dari pemilik sebelumnya. Langkah-langkah selanjutnya yaitu stok atau persediaan barang. A. Periksa apakah telah diterima daftar barang yang telah ditandatangani debitur. Daftar barang ini harus sama dengan yang tercantum dalam surat keputusan kredit serta pengikatannya. B. Pastikan bahwa laporan persediaan barang cukup mutakhir atau up to date serta nilainya tidak menyimpang dari persyaratan. Langkah-langkah selanjutnya yaitu mengenai emas. A. Pastikan bahwa agunan emas secara fisik telah dikuasai oleh bank dan disimpan dengan aman dalam khasanah utama atau vault. B. Periksa apakah terdapat kwitansi pembelian emas tersebut atas nama debitur, verifikasi keaslian kwitansi tersebut serta kesesuaian spesifikasinya seperti yang disebutkan dalam surat keputusan kredit. Selanjutnya yaitu standby LC. Periksa bahwa LC yang menjadi agunan telah diterima oleh bank. Pastikan bahwa LC tersebut telah dites keabsahannya oleh petugas bank. Yang B, penerbit LC harus berasal dari negara yang tidak dilarang oleh Bank Indonesia. C. Bank penerbit LC harus memiliki hubungan koresponden. Apabila LC berasal dari non-koresponden bank, LC tersebut harus dikonfirmasi oleh bank koresponden LC tersebut. D. Periksa isi LC tersebut, baik mengenai nilai, persyaratan, dan nilai berlakunya. Selanjutnya yaitu yang ke-8 mengenai deposito atau bank. A. Periksa apakah biljet yang bersifat asli deposito telah disimpan dalam file jaminan kredit. Deposito yang dapat diagunkan hanya yang diterbitkan oleh bank sendiri. Pastikan bahwa biljet deposito dan slip pencairan deposito tersebut telah dibubuhi stempel yang diagunkan. Stempel tersebut minimal harus dibubuhkan pada slip pencairannya. C. Cocokkan nilai deposito agunan dengan daftar deposito pertanggal audit. Pastikan bahwa dalam status data deposito tersebut di komputer telah dicantumkan tanda status agunan kredit. Yang terakhir atau yang E, untuk bangunan, tambahkan prosedur di atas dengan audit apakah tabungan tersebut diblok dalam komputer sebesar nilai yang diagunkan. Yang ke-9 yaitu saham. A. Periksa apakah surat saham yang menjadi agunan
telah dikuasai bank dan disimpan dalam file jaminan kredit. Untuk saham perdana, saham harus tercatat atas nama debitur. Apabila tidak, pada saat kredit diberikan, saham tersebut harus sudah dibalik nama ke debitur melalui perusahaan sekuritas dan disahkan oleh emiten. C. Untuk saham dari pasar sekunder atau dibeli melalui bursa saham harus dilengkapi dengan nota pembelian dari perusahaan sekuritas atas nama debitur serta formulir bukti transaksi dari bursa efek. D. Periksa apakah tanggal pembelian saham tersebut bukan setelah kredit diberikan. Untuk saham perdana, hal ini dapat diketahui dari tanggal penerbitan saham. Sedang untuk saham secondary market diketahui dari nota pembeliannya. E. Pastikan bahwa agunan bukan termasuk dalam kategori saham tidur serta nilai terakhir tidak menyimpang dari ketentuan penerimaan agunan saham. Yang ke-10 yaitu jaminan pihak ketiga. A. Periksa apakah surat jaminan asli telah diterima oleh bank dan disimpan dalam file jaminan kredit. Selanjutnya, teliti kembali apakah klausul yang tercantum telah sesuai dengan persyaratan dalam surat keputusan kredit. Yang B. Jaminan perusahaan harus dibuat secara notarial, sedangkan jaminan pribadi dapat dibuat secara intern atau di bawah tangan. Untuk langkah-langkah yang terakhir yaitu piutang dagang. A. Periksa apakah jaminan piutang dagang telah dilengkapi dengan surat keterangan mengenai pembayaran SPK dari pihak yang terhutang kepada debitur. Surat tersebut harus memuat yang pertama jenis transaksi pembayaran, yang kedua penetapan waktu pembayaran, dan yang terakhir yaitu klausul pembayaran akan dilakukan melalui bank. Serta yang terakhir yaitu pastikan bahwa pada saat audit dilakukan, penetapan waktu pembayaran belum terlampaui.